kerasukan, gatal-gatal, habis liatin Pak Ustadz, terus reaksi kesurupan. Gimana reaksinya? Kesurupan? Iya kesurupan, gatal-gatal, terus kayak ular gitu. Kayak ular? Iya. Ada yang mau masuk ke ibu ya? Kayaknya Pak Ustadz izinin masuk aja. Biar ngomong sama Pak Ustadz. Masuk aja. Gak apa-apa. Sekalian ketemu sama Pak Ustadz. Mari kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuan. Udah, ya. Ini dengan Ibu Eti. pakai Ibu Eti mikrofonnya. Ibu Eti. Ibu Eti dan ini adalah anaknya. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Maria. Mbak Maria. Iya. Ibu Eti dan Mbak Maria. Ini yang menjadi mediator dukun waktu itu Ibu Eti? Iya. Oke. Anaknya bantu nanti coba kalau ada yang Ibu kayaknya takut ya? Iya. Iya takut ya? Iya. Boleh ceritakan sedikit Ibu waktu itu bagaimana kok bisa sampai ada perjanjian dengan dukun gitu loh, mau jadi mediator tuh gimana waktu itu ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu? Nggak tahu. Lupa? Kesurupan tadinya. Gitu. Langsung diobati sama anak mungkin gitu, tapi nggak tahu Lebih dekat kesananya. mikrofonnya. Gimana? Nggak tahu katanya ke sana. Sama anak saya aja. Waktu itu berdua atau bagaimana? Iya waktu itu kesurupan ya Mas Robi. Saya bawa katanya di sana ada yang orang pintar, tetangga saya. Nah habis diobatin malah dijadiin mediator. Saya kan nggak tahu kalau itu dia dijadi mediator, diobatin. Tiap malam Kamis dia diobatin seminggu sekali. Habis itu error, nggak ingat apa-apa, nggak ingat suami, nggak ingat anak. Nah habis itu harus datang hari Kamis lagi ke sana gitu. Setelah itu 8 bulan nggak ingat-ingat. Nah saya kan kasihan, dipindahin aja ke orang pintar yang satunya. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Cuman sering kesurupan juga, terus bisa mengobatin sekarang gitu. Malah Ibu bisa ngobatin orang jadinya. Iya gitu. Tapi Jadi nggak tahu cara mengobatin, nggak tahu gitu gimana. Nggak tahu, pokoknya orang bisa sembuh Bisa aja. sembuh aja, iya. Ibu gitu. liatin orang sembuh. Iya. Wah dukun dong Ibu ya. Enggak dipegang-pegang. Dipegang, Dipegang. enggak jampe-jampe enggak apa, Nggak cuma jampe-jampe. dipegang aja. Ya cuman ya. bismillah aja gitu. Kalau ada Awal yang pertama motivasi berkunjung ke dukun kan katanya karena kesurupan. Iya. Emang kesurupan apa pertama kali itu? ada ya kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak. Iya, nah habis itu dimasukin kayak ada harimau, ada ular, suruh nari-nari sama jemaatnya gitu. Itu bukan dukun katanya. Dia imam masjid, istrinya yang ngobatin si mamah itu. Jadi tanpa sadar jadi mediator Iya, penyembuhan waktu itu. iya. Nah sampai sekarang saya bawa dia sakit hati. Mama saya dikerjain terus, keluarga saya semuanya sakit, Mas Robi. Kalau mama sakit, saya sakit, bibi saya sakit, keluarga semuanya sakit. Sampai bapak saya meninggal, katanya mau dibinasakan, katanya gitu. Sama Ini yang orang bikin itu. sakit yang dukun pertama apa Iya, yang kedua? dukun pertama. Yang Ini kan nggak karena- pernah kemana-mana lagi. Oh, Iya. karena dia sakit hati, ibu nggak mau Iya. jadi mediator Iya, lagi iya, gitu. iya. Sebelum saya panggil bintang tamu, saya mau nanya sama ibu. Iya. Ibunya sendiri ngerasa seperti tersentil nggak dengan kejadian selama ini? Iya. Apa pelajarannya? Ya pengen lebih baik gitu. Kalau Karena sholat, belum. Gak apa-apa, ungkapin. Allah maha pemaaf kok ya. kalau mau sholat banyak gangguannya. Sama orang tua suka marah-marah, nggak tahu jengkel. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, disesali nggak apa-apa ya. Pegang mamanya, nggak apa-apa. Yang penting ibunya mau taubat kan ya. Iya, mau tobat. Ketemu Pak Ustadz mau taubat kan ya. Iya, iya. Ya, Mau beribadah yang benar. Gitu. Bagus. Gak ada kemusyrikan di batin saya gitu. Capek ya? Capek. Kerasa kebanyakan ilmu Capek, sihir iya, di badannya. capek banget, capek ya. Ya udah. Ya. Iya. Saya mau panggil dulu bintang tamu kami pada malam hari ini, pemirsa. Ternyata punya kesamaan juga dengan Ibu. Karena bintang tamu kami ini dulu pernah dibuat telinganya tidak mendengar, bahkan hilang ingatan, lupa akan orang tua juga. Langsung saja saya panggilkan
penyanyi dangdut yang sangat fenomenal Pamela Savitri. Assalamualaikum Pamela, silakan bergabung. Waalaikumsalam. Pam, silakan duduk. Di sebelah situ boleh, Pam. Iya. Silakan. Jadi yang Kak Robi dengar nih Pamela sempat juga ya pernah ada telinga nggak bisa dengar, lupa keluarga gitu ya. Cerita sedikit boleh. Ya jadi dulu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu Mela pernah dikirim. Waduh. Jadi lupa ingatan selama sebulan, budek, katanya Mela tuh nggak ingat orang tua, nggak ingat mama sendiri. Allah. Maunya makan nasi putih, terus maunya diajak keluar, pergi-pergi gitu. Terus sembuh-sembuhnya dari nenek sendiri disuruh minum daun salam. Ya kita nggak boleh seujun kenapa, mungkin Mela ada sakit hati sama orang atau ada perkataan Sebaliknya. yang mungkin nyakitin, Mela juga nggak tahu, cuman ya udah Mela minum salam, akhirnya sedikit demi sedikit mulai mendengar gitu Kak Robi. Terus sedikit-sedikit tahu mama, oh ini mama, sadar-sadar diceritain. Penting Mela dan keluarga udah nggak dendam, Udah nggak ikhlas, dendam, ridho ikhlas. semua kejadiannya ya. Ya pemirsa, saya sih berharap Pak Ustadz hari ini bisa menyambungkan niat taubat dari Ibu ya kepada Allah, karena Ibu juga sudah capek. Istilahnya dikerjain orang waktu itu Ibu ya. Sampai sekarang juga Iya. masih dikerjain. Saya undang langsung Pak Ustadz boleh? Iya, boleh. Udah. Kita boleh berikan sambutan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ibu-ibu sudah kumpul sebagai insya Allah sebagai saksi dari ibu. Ibu panggilannya siapa sih kalau di rumah? Ibu Eti. Ibu Eti ya? Iya. Pakai kus endang nggak Etinya? Enggak. Enggak, mirip dikit soalnya. Pak Ustadz, insya Allah nih Bu Eti hari ini datang ke sini niatannya mau taubatan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Coba ceritain ke Pak Ustadz itu semuanya sakit-sakitnya tadi sekali lagi. Perut. Iya, perut sakit ini kata kayak mau ada yang nyangkol di sini. Nyangkol? Iya. Waduh. Ada yang nyangkol. Jadi kalau minum itu kayak gimana masuk Sini Mas Robi yang pegang mikrofonnya. tapi masuk lagi ke sini ke atas lagi terus masuk ke ini ke apa itu ya? Belakang punggung. Ya ini berat pada berat ini gitu ya. Kalau Gigi. kerasukan masih sekarang? Kalau ini suka timbul. Suka naon? Suka timbul. Ya terakhir kemarin itu pertengahan kerasukan, gatal-gatal, habis liatin Pak Ustadz terus reaksi kesurupan. Gimana reaksinya? Kesurupan? Iya kesurupan, gatal-gatal terus kayak ular gitu. Kayak ular? Iya. Ada yang mau masuk ke ibu ya? Kayaknya Pak Ustadz izinin masuk aja. Biar ngomong sama Pak Ustadz. Masuk aja. Gak apa-apa. Sekalian ketemu sama Pak Ustadz. Ini kalau kerasukan pakai bahasa Sunda ibu ngomongnya atau gimana? Enggak? Iya. Iya? Iya ada Sunda, kadang nggak ngomong juga. Ibu-ibu istighfar semua ya. Jagain. Matanya udah beda Pak Ustadz. Iya, iya. Gak apa-apa. Ya. Ya. Masuk aja, nggak apa-apa. Masuk. Pegang. Pak Ustadz, siluman. Ya. Ya, Mau apa? tuh. Mau apa? Mau apa? Sini. Dipanggil Pak Ustadz, copotin aja sendalnya. Ayo sini, kamu istighfar Bu, ya Allah. Sini. Bawa sini Puji. Aku nggak bisa nyentuh soalnya, nggak boleh. Yaudah. Duduk. Nih, kamu mau jadi apa? Sini, mau geliat-geliat. Allahu Akbar.
Ya nggak apa-apa. Kamu siapa? Lihat di depanmu. Lihat. Lihat aku di depanmu. Matanya. Mau dikeluarin? Apa aja temenmu siapa aja? Coba absen dulu, absen. Temenmu yang di dalam siapa apa aja? Ular. Ular, terus. Monyet. Apa itu? Kerak, Monyet ya, kerak. Pak Ustaz? Bentar. Monyet. Monyet. Oh tadi kuntilanak berarti.